Kita kan lagi buka di Malaysia, Bangkok. Bangkok tuh paling besar loh, ya kan? Dan Bangkok kan legalisasi ini, kasino. Pani ya. Pani waktu 15T itu suatu investasi yang menarik. Kenapa? Karena jalan tolnya 36T. Ya kan? Biologic, margin of safety minimal 50T. Kemarin sekarang 200T kan. It's not gorengan, it's not pom-pom, it's not bukan magic gitu loh. Itu cuma ngitung pakai angka gitu. Cuman kan kayak gitu aja orang banyak yang nggak paham. Tapi menurut gue ini krisisnya agak beda. Ini ekonomi krisis bro menurut gue. Ekonomi krisis 2030. Oke bro, ini banyak banget orang juga yang nanya, ya mereka pengen lah. Soalnya cerita lu kan, lu adalah orang yang benar-benar mulai dari nol, ya kan? Mereka banyak banget yang kepengen di posisi yang sama, gitu kan. Mereka masih muda, umur 20-an. Pengen gitu, one day mereka bisa juga lah jadi shareholder-nya HW. Gitu. Berteman sama Andrew, gitu. Maunya ya kan? Satu circle sama Hotman, gitu maunya. Tapi misalnya nih, lu harus ulang lagi ya. Gue ambil semua Bitcoin lu deh. Habis itu bahkan Aceh nggak ada gitu loh. Kalau misalnya lu balik lagi ya ke zaman-zaman lu masih lagi kuliah, apa yang lu bakal lakukan gitu? Gue bakal jadi pendekar market lagi sama persis kayak dulu. Gue bakal jualan ke orang tolol nih apapun yang gue jual. Jualan? Jadi yang pertama itu maksudnya lu jualan? Enggak, tapi goalnya adalah gue pengen punya duit buat di market. Kan misal nol nih. Iya, nol. Gue bakal mentah jepitan rambut cewek gue jual, apapun lah gue jual. Jadi untuk lu mendapatkan capital pertamanya lu jadi jualan? Ya, gue pasti jualan. Jadi gue jualan dapat capital, gue jadi perampok market lagi, ulang lagi. Ya, 2 step lah berarti. 2 step. Pertama jualan, dapetin duit banyak, ngerampok habis market. itu... Ya. Nggak harus banyak, cukup. Duit yang cukup. Karena menurut gue, se-M aja bisa kok. Gue kenal orang yang dari 50 juta 500 M di market. Di Indo ya. Saham Indo loh bahkan. 50 juta 500 M tuh gue kenal ada orangnya. Oke, jadi kan easy step ya berarti. 2 step. Jualan, cepet jualan gitu kan. Terserah lu. Kalau misalnya nol bener-bener gue di drop di jalan nih. Itu yang preman yang punya tisu itu gue ambil tisu, gue bawa laris, gue jualin tisu 20.000, gue ulang lagi. Terus gue download. Exchange crypto, gue mulai lagi. Itu pasti menurut gue 3-4 bulan balik tuh. Signifikan lah, udah punya ratusan juta lah minimal. Terus menurut lu ya bro, oke, tolong jelasin maksud lu definisi rampok market, misalnya untuk 2 lah ya, untuk di saham Indo sama untuk di dunia kripto. Nah kalau dunia kripto itu ngerampoknya menurut gue relatif lebih sederhana, karena lebih banyak orang bodohnya kan, jumlah dunia makin banyak orang bodohnya. Banyak orang Bangladesh gitu yang main pencet-pencet, itu kita sikat semua tuh. Caranya kayak gimana? Nggak, maksudnya lu kalau misalnya cari kayak cap yang kecil-kecil gitu kan, contoh. Ya itu kerjanya si kakak lah, dia hobi gitu. Jadi cap yang kecil-kecil tuh lu bisa main-mainin kan. Volume lu main-mainin, terus lu pancing orang luar masuk, terus lu main. Kalau di Indo, mancing gitu agak susah. Gitu. Kadang kalau sahamnya kecil, floatnya biasanya banyak kan kecil juga. Floatnya kecil, barangnya semua di owner. Indo tuh mainannya owner pokoknya. Owner yang mana? Owner. Takutnya naik, ownernya lepas. Buat capek gitu. Orang suka bilang, ini bandar nggak ada. Indonesia tuh nggak punya bandar. Bandar itu owner. That's it. Bandar saham adalah owner emiten. Titik. Karena kenapa? Ketika pembagian saham di awal, 10% yang keluar, iya itu kan disetting. 8% mamanya, 0,5 adeknya, 0,2 adeknya. Flotasnya 2%, habis itu barangnya kering. Ya dia yang mainin semua gitu kan. Cuman gitu cara mainnya di Indo. Terus kalau dia udah nggak mau keringin barang, baru dia yang jualin tuh. Sampai mentar 40%. Ya, jadi secara konsep, sama lah ya, mau kripto atau ini kayak naikin harganya, bikin retail masuk. Cuman kalau misalnya saham Indo banyak owner ya tadi. Kalau saham Indo tuh lebih tidak adil aja menurut gua, karena ownernya lebih banyak punya kuasa dibanding orang-orang yang beli. Kalau kripto tuh lebih level, playing field-nya lebih level. Oke. Cuman gua nggak bilang lebih gampang saham Indo atau lebih gampang kripto ya, karena dua-duanya sulit menurut gua. Jadi itu kripto lebih fair aja menurut gua. Saham Indo tuh orang yang punya akses lebih bisa buka hal yang lu nggak bisa buka. Iya. Kayak tadi lu nggak bisa buka itu kan, karena lu nggak punya. Iya. Terus ini bro, pasti banyak juga yang lu lihat pengalaman lu lah ya, yang udah ngelihat kepengen bisa beli McLaren juga gitu kan. Tapi nggak kesampaian gitu. Hidup mereka tuh di situ-situ aja gitu. Nggak apa-apa bro. Apa? Nggak apa-apa kalau menurut gua. Bukan. Mungkin nggak kesampaian itu kalau misalnya mereka sambil naik-naik, ya mungkin kita bisa appreciate mereka punya kenaikan gitu. Tapi ini gue ngomongin itu mereka yang stuck. Yang menurut lu ya, kayak apa sih yang mengakibatkan orang itu punya mental block yang paling utama, yang paling lu sering lihat, yang mereka tuh udah miskin terus? Arogan. Maksudnya kayak gimana? Contoh, kita nonton gini percaya nggak? Pasti ada yang di 1-2 orang itu mikir kayak, enggak lah gue lebih pintar dari mereka berdua. Pasti ada.
Arogansi. Tapi apakah itu minoritas, bro? Itu kan mungkin sedikit yang komen kayak gitu, atau menurut lo itu justru banyak? Jadi ini hasil refleksi gue di 2025, bro. Gue tuh kira dulu orang tuh miskin karena bodoh, bro. Salah gue ternyata. Mereka karena arogan. Contoh, kita ngomong di sini 30.000. Berapa banyak coba yang penonton lu arogan di sini? Nggak mungkin lah. Masih gitu kan, hidupnya stuck kan? Yang arogan. Tapi yang take action, oke, gue beli Bitcoin lah, iseng lah dikit. 3 kali loh duit lu, bos. Nggak percaya dia. Ada orang punya ratusan M duduk di depan sini terus kayak ngasih tahu, oh enggak lah, gue lebih pintar dengan ilmu gue gitu. Enggak, duit itu 20 juta gitu, lu nggak pintar. Arogan. Stuck tuh arogan, udah pasti arogan. Contohnya kayak misalnya, gue sempat lihat tuh, Andrew tuh kayak dipotong di TikTok, dia ngajarin tentang manajemen. Padahal gue belajar manajemen dari dia. Karyawan dia tuh total kita di awal 5.500, PGI dia berapa ribu? Hampir 10.000 kok karyawan dia total. Orang ada yang komentar, lu tahu apa sih? Itu kan gila, bro. Saya kayak, lu searogan apa gitu loh. Arogan, bro. Orang arogan. Kayak gini aja dibilang, oh enggak lah, nggak begitu lah, crypto scam lah. Ini mah sales Bitcoin gitu. Kenapa, apa yang menurut lu menyebabkan itu? Maksudnya kalau misalnya mereka tahu, bayangin gue ya misalnya gini, kalau misalnya kita pakai logika akal sehat lah ya. Misalnya mereka tahu misalnya gaji mereka misalnya 5 juta gitu misalnya. Apa yang menyebabkan orang itu untuk tetap ngerasa bahwa nggak mungkin lah, bohong. Karena itu menurut gue sifat dasarnya manusia yang paling ini. Contoh, ada 3 orang nih, gue bilang tadi kan, ada orang yang bodoh nih bro, ada orang yang malas, sama ada orang yang arogan. Lu taruh di ruangan, terus lu bilang kalau ruangannya pisah-pisah nih. Ini game teori sederhana, pisah-pisah ya. Terus kira tombol gini sini, pencet, kalau ini keluar duit 100.000 gitu. Orang yang bodoh lu tuh akan ngapain? Ketika dia pencet terus keluar, dia pencet terus tuh. Orang bodoh. Orang malas juga, dia walaupun dia malas, jadi manusia tuh nggak terlalu malas. Pada dasarnya tuh tidak terlalu malas, kan dia akan pencet terus bro. Tapi orang arogan, enggak lah. Masa sih gue pencet buat duit? Itu orang arogan. Itu kan, atau contoh lah, gue kasih mobil bro. McLaren nih, gue kasih contoh McLaren, gue bikin petanya bro. Gue bikin petanya, gue kasih tahu nih, emasnya di sini. Gue tuh misalnya sultan yang punya emas paling banyak. Emasnya ada 1 kilo, gue taruh di sini. Tapi nyetir itu agak lama, mungkin seminggu bro, nyetirnya. Kalau orang bodoh, itu mungkin dia akan bilang, nggak bisa lah. Gue nggak bisa naik McLaren. Tapi yang begitu kan nontonnya sedikit bro. Yang nggak mau naik McLaren sedikit. Orang malas, dia kan alasan, aduh jauh lah. Tapi kalau orang arogan, masa sih ada emas di situ? Masa sih bohong lu nggak ada emas? Dia yang langsung kabur duluan, dia yang kabur pertama bro. Orang bodoh kan coba-coba nyalain. Orang malas pun nyetir tapi nyerah tengah jalan. Tapi orang arogan, dia langsung jalan ke hutan bro. Bayangin nggak? Terus dia bilang, kalian mungkin mikir kalau gue kasih analogi gitu, bodoh itu orang itu. Itu kalian kan nggak beli Bitcoin dengan 30.000. Kalian tuh orangnya gue kasih. Itu gue kasih mobilnya, gue kasih ini emasnya di sini gitu, 100.000. Bisa gue tahu ya mereka tanya apa sekarang bro? Sekarang boleh beli nggak? Nah itu dia. Sekarang 100.000 boleh beli nggak? Jadi arogan bro. Sama, gue juga di viewer gue pun sama bro. Gue ngomong sama. Lu semua 1,6 juta subscriber gue. Lu isi orang arogan. Yang bodoh tuh dikit bro. Bodoh tuh menurut gue paling 5% gitu. Malas tuh 5%. 90 tuh arogan. Kayak lu misalnya ngomong, lu bikin video nih bro tentang apa ya? Banking, stocks atau apa gitu. Atau whatever it is lah, dengan pengetahuan lo. Kayak, akan ada orang dengan rumahnya atapnya udah mau roboh, kayak bakal bilang gini, enggak bro, ini analisa begini. Hei, ini rumah lawan ada kolam renang gitu di bawah. So, kayak, sabar dulu gitu. Lu nggak lebih tahu gitu kan. Tapi itu bro, yang orang tuh penyakitnya. Itu bukan Indonesia by the way, ini global ya. Kayak seller kan dikata-katain juga sama orang. Zaman Bitcoin turun tuh. Kalau seller beli di short, kalau seller beli di short. Arogan. Stuck tuh kan arogan. Menarik. Banyak kan yang begitu kan, setiap kali bikin video. Apapun formatnya. Pasti ada. Masa sih ini, ini. Entah kenapa mereka tuh ngerasa di otaknya itu mereka kayak, gue tuh pinter gitu. Enggak, bos. Pasti. Sejak gue podcast sama lu Bitcoin 30.000 atau sama si Andri Hakim waktu paninya itu 5.000, sama juga komennya. Nggak, contoh. Lu misalnya ngatain nih, gue sering lihat ya. Oh, Andri insider gitu kan. Bos. Kayak gue juga dari dulu gue tiap kali mau beli saham gue ngomong sama manajemen kok. Emang lu kira semua analis sell side sekuritas tuh nggak ngomong sama manajemennya? Lu kira mereka tulis risetnya tuh gimana caranya bos? Terus kayak misalnya mereka contoh ada tambang nih, mereka datengin ke tambangnya bro, ke site-nya onsite, terus mereka taruh foto-fotonya di risetnya.
Apakah itu insider? Ya kali itu due diligence, bos. Iya benar. Mereka bilang gitu. Oh, analisa dari rumah terus miskin terus kayak, ya iya kan lo analisa dari rumah. Lo ketemu sama manajernya itu insider. Iya memang. Gue juga ketemu. Gue dulu ketemu manajemennya. Tiap kali beli saham harus malah bro. Gue malah ketemu sama emitennya. Gue tanya dulu, emang ini plan lo apa dan lain-lain. Ya gitu kan. Iya. Ya. Terus ini bro, kalau misalnya tadi kita orang pengen ngumpulin duit lah dan mereka pengen ke bisnis gitu. Menurut lu kalau misalnya orang pilih industri, ada nggak sih kepentingan gue nih harus pilih industri yang di masa depannya bakal cerah gitu? Ada kepentingan itu nggak? Dan kalau misalnya tidak ada, menurut gue tidak ada kepentingan, bebas kecuali lu mau kaya dari itu. Lu mau kaya apa nggak? Lu kalau bilang apa? Bro, gue mau jual nasi goreng nih, ya silahkan jual. Kayak tadi lu bilang kan, kalau mau sak ya silahkan lu arogan. Gue juga nggak perlu. Hidup kita tuh udah enak gitu, nggak perlu gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia mau industri apa, ya terserah. Tapi kalau lu mau kaya, gue bisa kasih tahu beberapa. Gitu. Apa? Gue selalu bilang, cuma 5 industri yang bikin lu kaya. Artificial Intelligence, Crypto, Space Exploration, Biotech, sama Renewable Energy. That's it, only 5. Di bumi ini akan cuma ada 5. Yang bikin kaya. Bukan nasi goreng bakal tetap ada, tapi ini yang bikin kaya. Apalagi sekarang di mana ya? Yang pertama, AI. Jadi AI itu bakal transisi sekarang generatif kan. Generatif bakal jadi agentic. Jadi agentic tuh bakal lebih kayak sales dan CS itu bakal semua hilang. Buat lu yang masih kerja di CS, sales, hilang. Designer, semua hilang. Itu yang generatif ya, agentic. Habis itu baru AGI. AGI itu dia udah bisa, tapi itu bahaya lah, jangan dulu lah. Jangan AGI dulu. Gua hope masih di agent aja, agentic ya, masih di agent. Nextnya crypto. Crypto karena ya, gue percaya simple aja use case gue. Teman gue di Cina butuh uang, gue bisa transfer sedetik sana, hilang. Itu sesimpel itu. Gak usah lewat Swift, gak usah lewat apapun, gampang. Bakal jadi the future of finance. Nextnya space exploration. Elon Musk plan ke Mars soon dan Trump menang dan ini bakal direalisasi pasti. Ketika dia nyampe sana, jurusan seperti aerospace engineering tuh bakal shoot up. Orang bakal banyak yang mau untuk ke industri itu karena itu akan membuka banyak sekali kayak misalnya asteroid mining segala macam untuk nambang di asteroid kan mineral langka yang di sini kan banyak sekali di asteroid luar sana. Itu bakal jadi industri yang besar sekali. Space tourism juga, biotech nextnya. Makanya biotech ini juga jadi sektor investasi gue yang menarik. Di mana gue lihat perusahaan-perusahaan contohnya seperti Sana Biotech, dia baru kemarin cure tipe 1 diabetes. Itu belum pernah bisa diselesaikan. Selesai. Per minggu lalu. Ya gue beli sahamnya naik tuh 13%. Biotech menurut gue. Karena biotech akan ganti semuanya. Kayak ntar lu mau punya anak bisa diganti kan. Matanya biru, rambutnya mau panjang, pendek. Pakai CRISPR. Jadi genetic sequencing DNA-nya. Itu biotech dan terakhir renewable bro. Karena gue ngerasa fossil fuel ini ada batasnya waktunya. Dan ketika fossil fuel ini udah habis, akan diganti hydro, wind, geothermal, dan lain-lain. Oke, ini menurut gue ya bro ya. Kalau misalnya ngomong kayak gitu, gue sebenarnya setuju for the most part lah. Ya. Ya kita ngomongin AI agent, itu menurut gue sih gila banget. Itu bakal merubah. Karena gue pun udah pakai. Bener. Ya teman-teman kalau sebelum tahu, Google AI agents. Abis itu misalnya kayak kita pergi ke Mars, segala macam biotech. Tapi yang gue dari tadi mikirin adalah gimana caranya kita di Indonesia itu bisa riding wave industri itu. Misalnya kalau misalnya gue kan buat yang mau kaya, mereka bakal bisa ketemu cara. Gue kasih tau kan tadi biotech ada perusahaan udah gue sebut bahkan nama perusahaannya tadi. Itu kan tapi kan dari segi mentalitas investasi di saham itu gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kayak space exploration segala macam, kita di Indonesia mana ada roket yang ke sana. Kalau misalnya kita di Amerika, mungkin kita bisa ke SpaceX segala macam gitu kan. Atau kita belajar sesuatu yang... Sekolah yang bagus lah itu kalau mau space exploration tuh, lu jadi aerospace engineering kan. Iya, tapi kalau misalnya jadi aerospace engineering kita ambil di Indonesia, nggak jadi apa-apa bro. Bisa. Kalau gue mainnya tambang ya. Pasir silika. Buat bikin heat resistant dari roketnya. Banyak sekali di sini. Itu yang bakal gue main sebentar lagi, pasir silika. Bisa, ada caranya. Ada caranya. Ya. Makanya harus pinteran ya. Kaya. Makanya yang kaya nggak banyak. Makanya yang kaya nggak banyak. Terus kalau misalnya kita ngomongin sebaliknya nih bro, kayak pekerjaan-pekerjaan apa yang lu lihat yang paling dekat akan hilang? Tadi kalau udah sempat mention 2 kan. Ya, generatif sama yang bisa diganti sama agentic itu dulu. Oke, yang generatif. Tolong jelasin dong. Kayak apa sih itu agentic, lalu kayak contohnya kayak apa, kenapa itu bisa diganti? CS bisa diganti. Kan bank sekarang udah banyak diganti kan. Banyak kan udah tinggal pencet-pencet kan. Semua itu bakal diganti. Yang humanoid mungkin 2030 ya. Menurut gue humanoid bakal rolling tuh 2030. Jadi kayak lu ke restoran tuh udah gak ada server lagi. Sebenarnya Hati Lau aja udah dekat-dekat, udah tipis-tipis tuh. Iya. Udah pakai robot-robot itu kan. iPad itu yang datang robot-robot kecil itu kan. Udah tipis-tipis tapi masih ada orang yang ngangkatin. Nextnya orang yang ngangkatin udah hilang, dia akan angkat sendiri tuh. Humanoid tuh 2030, agentic tuh CS bro, CS bakal hilang, sales bakal hilang menurut gua.
Sales yang call sama chat tuh bakal hilang. Karena gue pun sales chat udah pakai AI sekarang. Pakai AI. Jadi itu bakal hilang. Desainer yang motong-motong video kayak gini hilang. Editor hilang. Karena editor hilang gampang banget. Orang kan bilang gimana, tapi kan taste-nya gini. Gue udah pakai kok, gue juga udah pakai. Jadi short form gue tuh udah bukan manusia yang potong. Oh gitu? Iya. Gue udah pakai. Yang lu upload di IG-nya Aceh, itu bukan manusia? Udah bukan manusia lagi. Jadi kalian siap-siap aja, semua videographer dan video editor tuh bakal hilang. Video editor tuh bakal hilang karena lu tinggal nanti matching bro. Jadi dia ada engine-nya di mana lu bisa train modelnya untuk lu masukin video yang Leon. Karena gini, editor Leon sama editor gua, kalau misalnya ditukar pasti berantakan dua-duanya. Karena cara pace lu ngomong sama pace gua ngomong yang solo itu beda. Iya. Kalau gua tuh editor gua lebih suka mereka pacing-nya cepet gitu. Jadi kayak gua nawas dipotong gitu. Nah itu bisa gua kasih replika video gua dan yang ngikutin potongnya gitu bisa. Jadi canggih. Oke, nanti gue belajar dari lu. Masih perlu banyak potongan gue. Oke. Terus ada yang nanya juga nih bro. Kan kita tahu lah ya tadi ada industri itu yang bagus-bagus lah gitu. Yeah. Tapi ada juga orang yang ngerasa kayak gini. Mungkin satu ada yang bilang, oh itu bukan passion gue di AI. Ya masuk gitu. Saya jual nasi goreng lah. Itu advice apa? Berarti ya lu harus belajar aja gitu. Pilihannya cuma itu doang. Itu kan industri 5 yang kita bilang tadi, kita discuss tuh menurut gue untuk bikin orang kaya kan. Tapi kalau nggak mau kaya ya sudah. Ngapain gue maksa lu jadi kaya. Tapi yang pasti satu bro, bakal banyak manusia yang nggak dibutuhin lagi 2030. Waktu lu tinggal 5 tahun. Ini for real. Orang banyak yang mungkin bercanda ya gue ngomongin arogan, ala masa sih. Buktikan gue. Semua yang ngelinting rokok, semua yang di pabrik itu akan hilang by 2030. Karena Moore's Law tuh cepat sekali bro. Bener. Kalian akan kaget. Ini pun kalau lu bawa tahun 2007, lu kira gue sihir bawa ini. Iya. 2007 doang, nggak lama. Jadi kalau lu pikir 2030 lu masih punya kerjaan, dan bahayanya, kalau ini kan dunia ini kan dikerjain sama elit kan. Orang bakal bilang, oh ini mah konspirasi. Ini Putin lah ngomong. Gue cuma quote Putin. Putin tuh bilang gini kan, famous di interview dia 2 tahun lalu kalau gue nggak salah. Jadi Putin tuh bilang, presiden semua di Amerika, itu semuanya punya visi yang bagus sebenarnya. Orang baik-baik. Tapi ketika mereka first day menjabat di office, the man with the black suits datang. Itu kata-kata Putin. Buat ngasih tahu, oh nggak begini, tidak bisa begini. Gitu. Ini agenda yang gue akan kasih. Nah, ketika manusia-manusia yang quote-on-quote menurut mereka rendahan ini udah nggak ada tujuannya bro, itu akan disapu. Karena buat apa? Cuman jadi kayak miskin terus kayak ngerengek-ngerengek gitu kan. Tapi mereka bisa gantiin pakai robot, semua akan mereka ganti semua pakai robot. Titik perubahan manusia itu diganti sama robot itu kapan menurut lo? Mulainya 2030, selesai 2045. Terus ngapain ya kalau misalnya orang-orang yang lainnya kalau gitu? Tapi dunia akan jadi lebih ini bro. Orang bakal bilang kan distopia betul, tapi untuk orang-orang, jadi ntar akan ada begini bro, class gap yang luar biasa dan nggak ada yang bisa dilakukan sama yang ini. Karena class gap-nya ketika yang ini udah disamain sama robot, ini agak sulit bro, mereka berontak bro. Karena nggak banyak lagi jumlahnya. Jadi ketika class gap-nya sudah selesai, ya udah tinggal ada yang super di atas banget, yang mungkin biotech udah canggih bisa hidup 1000 tahun, sama yang di bawah ini, paling gitu. Yang gue kebayang itu mungkin ini mulai tergantikan tuh waktu kita punya economic value sebagai human, itu udah lebih sedikit dibandingkan si robot ini. Kayaknya begitu. Karena awalnya bakal mahal kan, bro, sama kayak HP. Awalnya bakal mahal. Capex-nya tuh bakal mahal banget. Tapi tambah murah. Tambah murah. Itu yang gue takut. Jadi bener banget. Ketika capex dari humanoid robot ini murah, itu gue hitung 2045 harusnya. Iya. Itu gampangnya gini ya teman-teman. Gampangnya tuh maksudnya kalau misalnya si seorang pebisnis ini, dia mau ngegaji orang, lawan dia nyicil si robot, murahan mana? Nah itu. Murahan mana? Ketika udah nyicil si robot, itu gawat. Karena robotnya nggak perlu digaji, nggak perlu demo, nggak pernah istirahat, nggak pernah lapar. Dan gampang sekali bro digantinya. Yang gua kaget tuh tadinya yang paling kompleks itu yang gua analisa dari humanoid robot itu adalah tangan kan. Tangan manusia ini kompleks sekali bro. Ini kayak sebenarnya ini kayak string yang ditarik-tarik gitu kan. Itu tadinya gua kira nggak akan selesai, tapi perusahaannya siapa tuh yang Brad Adcock yang bikin beberapa perusahaan TBK tuh Figure kalau nggak salah. Dia selesai, dia bisa tuh bikin tuh. Udah begini sekarang. Jadi gue kayak, wah ini udah selesai berarti manusianya. Karena yang tadinya gue pikir di hidup gue tuh akan sulit sekali tuh tangan loh. Tangan kita yang paling kompleks. Yang lain kan muka kan nggak penting kan. Robot yang mukanya kotak juga nggak masalah gitu. Tapi tangan nih, kaki kan bipedal gampang lah secara fisika. Tangan yang susah. Ini kayak string gitu. Tapi ternyata mereka bisa selesai tangannya. Jadi advice-nya apa bro buat orang-orang ini bro? Ini gue dengernya honestly
apa namanya, ini menurut gue, tapi menurut gue ini fakta ya. Ini menurut gue ini fakta. Dan ini yang lagi banyak diomongin kalau sama orang-orang kaya, ini this is all we're talking about. Bener. Ini menurut gue tuh fakta ya, kalau robot segala macam. Mungkin kalau misalnya sekarang kita ngelihat yang si video Elon Musk punya demo ya masih kelihatan jauh segala macam. Tapi yang perlu dipikirin itu adalah rate of improvementnya. Itu yang menyerangkan. Dari zaman Boston Dynamics itu improvementnya 20 tahun tuh nggak banyak bro, yang cuman robot anjing gitu kan. Iya. Tiba-tiba dari dia jalan pakai ini jatuh dia bisa salto sekarang. Ini beda nih. Udah bisa salto bro sekarang bro. Berarti apa berarti bicycle itu? Belajar aja gitu buat yang lain. Bukan, menurut gue ya economic value sih. Jadi lu harus jadi kaya menurut gue. Kalau itu kan class gap-nya by kekayaan nanti, bukan by power loh, by kekayaan. Karena Biden nih, ini gue kasih gambaran ya tentang dinamika dari power ya. Power itu kan kemampuan lu untuk ngomong sesuatu dan jadi kenyataan. Gue punya negara, Leon punya negara, gue mau bunuh Leon nih. Yuk, gue serang pakai pasukan gue ke Leon kan. Tapi power itu akan berubah ke duit bro. Maksudnya gini, Malaysia perang sama Singapura sekarang, orang akan mikir menangnya Malaysia. Itu pikirannya sangat-sangat bodoh. Yang menang Singapura, kenapa? Karena dia akan pakai drone. Dia punya capital untuk buy the drone. Dan Singapura tuh udah beli banyak sekali drone. Gue pun nggak yakin Indonesia perang sama Singapura menang Indonesia. Lu pernah lihat drone yang Cina nggak? Tahun baru Cina itu dia bikin naga itu. Nah, itu yang nyerang lu datang ke sini, lu ngapain? Gua lari. I will run the fuck away. Itu tentara itu yang di Ukraina. Kan ada beberapa video yang kebocor kan, drone yang Amerika di Ukraina. Itu tentara Rusia ngibrit itu. Ngibrit bro. Lu drone bisa satu tuh ngejar lu tuh lu mau ngapain? Lu mau tembak dia kagak bisa lu tembak dia. Jadi uang itu akan jadi hyper power gue sebutnya. Jadi ketika negara-negara yang punya capital paling besar seperti Singapura, dia tinggal beli all the drone in the world kan. Dan there's nothing you can do. Berarti solusinya adalah jadi kaya. Kalau lu jadi kaya, lu bisa beli robot-robot yang buat jadi pembantu, lu buat jadi supir lu. Mobilnya udah jalan sendiri nanti. Jadi lu akan jadi sangat enak dengan jadi sangat kaya. Dan gapnya itu akan sebentar lagi. Karena gini, dengan inflasi yang naik, gaji lu nggak naik, orang kaya asetnya tambah banyak, orang miskin nggak punya aset. Ketika orang kaya asetnya tambah banyak, apa yang terjadi bro? Orang kayak kita beli Bitcoin sampai 1 juta nanti. Begitu mereka mau beli, saya mau beli 1 Bitcoin udah 1 juta bos, 20M. Bisa mereka tanya salam, boleh beli nggak sekarang? Ya. Ntar gue ngomong di Bitcoin 20M kan, sebelum 2034. Kan nggak percaya, mereka arogan. Tapi ntar begitu udah 20M beneran, mereka ngomong, aduh gue gimana ini? Udah digantiin robot. Sisanya cuma 1, makan kecoa habis itu selesai. Dunia akan kesana menurut gue. Gak usah jauh-jauh, Jakarta aja udah distopia kok. Coba lu dari aerial view deh. Yang kota mana. Yang di sini ini distopia nih sekarang nih. Waduh. Di situ tuh maksudnya di Australia. Di Australia. Kita lagi di Sydney. Kita lagi di Sydney. Kita lagi di Sydney, syutingnya ini. Udah distopia. Iya. Oke, itu nggak bisa lanjutin. Terus ini bro, gue sempat lihat lu punya video juga ya tentang utang. Ya. Gitu kan, tentang utang. Gue sebenarnya apa ya? Gue suka banget lah dengan quote lu ya, yang lu bilang itu adalah satu-satunya orang buat jadi jatuh miskin adalah gara-gara mereka kelilit utang. Iya benar. Itu kan. Tapi kan banyak orang itu nggak punya pilihan bro. Misalnya mereka pengen punya bisnis, tapi bisnisnya itu capital intensif gitu. Enggak, gue nggak punya capital bisa bisnis segede kok. Iya. Cupu aja. Atau itu industrinya ya, berarti mereka salah industri. Atau harus cari yang lain. Skill issue, cupu aja. Gue nggak punya duit buat mulai bisnis, gue nggak berhutang, bisnis gue besar. Bisa. Apakah berarti solusinya ya buat orang-orangnya yang mau mulai bisnis itu yang capital intensif? Satu-satunya cara untuk memulai bisnis yang tidak memerlukan capital. Coba contoh gue satu capital intensif, gue bisa ketemu caranya untuk nggak pakai capital. Iya sih, semua pasti ada solusi sih. Pasti ada solusinya. Misalnya pabrik. Gue kan datengin pabrik gitu. Contoh, gue mau manufaktur nih. Gue mau jualan misalnya kayak Mr. DIY lah. Misalnya gue mau jualan perkakas sama ini. Gue tinggal ngimpor dari Cina kan. Ngimpornya pun gue bisa ke orang dulu di sini. Gue bilang ini gue akan mau segini. Gue butuh duitnya tapi besok gue bayar. Nah, itu kan nggak ngutang jangka panjang. Bukan ngutang sama bank, bukan ngutang berbunga. Ya, yang menjadi skill issue adalah kalau misalnya dia nggak berhasil jual untuk mendapatkan capital itu waktu itu due. Iya. Dan untuk nego itu kan semua itu. Iya. Skill issue kan. Skill issue. Ya, intinya naikin skill kalau kayak gitu. Terus kalau misalnya ini bro, ada orang yang baru masuk ke dunia kerja. Kita ngomongin anak kuliahan gitu ya, atau enggak bahkan nggak lulus kuliah lah, terserah gitu. Apa saran lu buat mereka? Kan mereka pasti pengen ngumpulin capital gitu kan. Kalau misal lu tadi bilangnya dari jualan. Kalau jualan adalah skill yang penting gitu kan. Terus kayak gimana menurut lu? Apakah menurut lu tuh baiknya mereka kerja dulu
baru mereka mulai bisnis, atau menurut lu oke buat langsung mulai bisnis? Kerja, kalau lu mau kaya apa enggak? Kalau mau kaya kerja tuh dari coretnya jauh, karena itu tuker waktu lu untuk uang. Kecuali kerjaan yang nggak kayak gitu ya sales, semuanya sales sih bro. Makanya gue nggak kepikiran kerjaan lain selain sales sih. Karena contoh, lu mau jadi sales di perusahaan software itu unlimited cap duit lu tuh. Ada yang gajinya miliaran loh. Sales di software dibanding direktur lebih kaya sales di perusahaan software. Kayak di Salesforce lebih kaya head sales loh dari direktur-direkturnya. Gajinya gede-gede sekali mereka, jago-jago sekali. Jadi lu nggak menyarankan orang kerja dulu ya? Lu menyarankan langsung aja? Boleh kerja, tapi kerjanya pun sales paling. Kayak sales di apa ya, software company atau gede-gede loh bro. Mereka income-nya emang ngeri-ngeri. Ya properti juga kan, kalau yang topnya kan ngeri-ngeri bro. Benar. Karena komisi rumahnya 50 M di Pondok Indah gitu. Iya, benar. Ngeri-ngeri. Ya, jualan lah. Gue mulai dari sales juga. Iya. Sama-sama. Karena gini, kalau kerjanya non sales itu lu tuker waktu lu buat spesifik amount of uang gitu. Kayak lu IT ya lu jangan kerja gini, kalau begini kan 20 juta ya gaji lu udah selesai. Tapi kalau lu sales unlimited uangnya. Kayak sales di sekuritas unlimited kan. Selama dia bisa dapat klien, dia Pak ini jual beli Pak, ini jual beli Pak, ini jual beli Pak gitu. Lu ada advice nggak sih kalau misalnya mereka jadi sales pun gitu? Boleh share nggak? Lu dulu pengalaman jadi salesnya di mana aja? Dari pertama kan gue jualan pomade dulu. Iya. Itu udah jadi sales kan basically. Chat di Kaskus kan. Udah jadi sales online. Gue pernah jadi properti juga, independen dulu gue properti, cuman sulit banget ya karena gue anak kecil jadi orang nggak gitu percaya. Gue cuma jual 2 atau 3 properti. Gue bikin agency kan sales juga intinya. Gue jualin jasa gue kan, semua sales. Lu pun di sini sales kan? Iya. Lu jual diri lu kan untuk undang tamu kan? Iya. Saya Leon, saya punya track record ini, kan menjual diri. Benar. Dan ini juga menjual diri kan? Iya. Apa yang lu lakukan di kamera? Orang rekrutmen pun sebenarnya itu sales. Betul. Untuk mendapatkan orang yang terbaik. Betul. Cuma orang banyak yang nggak sadar, benar. Rekrutmen itu kayak contoh lu tanya gue, perusahaan lu punya HRD nggak Tim? Enggak aja. Gua HRD-nya. Karena gua yang tahu seperti apa ininya. Gua sukanya yang kayak lean dan gua nggak suka banyak orang gitu. Benar. Oke, terus ini bro, ada yang nanya juga tadi nih. Lu pasti kan punya beberapa karyawan ya, yang gajinya itu take off sama yang enggak ya di perusahaan lu lah, gitu, atau enggak di pengalaman lo gitu. Apa perbedaan dua karyawan itu? Satu ngerasa dia apart dari bisnisnya. Dia pengen grow bisnisnya, satu cuma kerja. Nah itu dong. Bedanya cuma itu. Lu ngerasa kayak lu actually own the business. Lu mau do something for the business, itu baru gue kasih lebih. Iya. Terus pertanyaan publik nih. Apa yang bakal lu lakukan bila umur 25 tahun mau memulai investasi tanpa ilmu dan gaji UMR? Aduh, mulai aja bos. Kan? Beli Bitcoin kan? Beli aja, beli. Lu kalau gitu aja nanya kayak udah nggak ada harapan lah itu. Beli aja, cari beli. Cara beli Bitcoin gitu kan. Gaji lu sisihin, beli. Dah. Ya. Simple. Ya. Terus ini bro, kalau misalnya kita ngomongin karir ya, buat mayoritas orang ya, misalnya mereka punya gaji itu 10 juta gitu ya, misalnya. Menurut lu berapa persen sih yang harusnya disisihin sama orang yang gaji itu 10 juta? Kan personal finance itu sangat personal ya, tapi gua anggap sebagai gua aja ya, bukan mereka ya. Kalau gua sih semuanya sih, gua bakal, kalau gaji gua 10 juta ya, waduh lifestyle gua tuh 2 juta itu bro kayaknya. Bahkan kayaknya tuh gua makan warteg tuh nasi sama kuah doang gitu. Nasi, kuah, sama orek gitu, gua bakal makan tiap hari itu. Gue bakal usahain pakai public transport, kalau nggak mentok banget, kalau deket-deket naik motor, kosan yang paling murah, 2 juta tuh, lifestyle gue 2 juta. Press cost banget. Press cost itu. Karena gue tahu dengan 8 juta ini, gue bakal bikin something nih. Gue bakal bikin 8 juta ini compound jadi luar biasa. Jadi gue press mentok, hidup kayak gembel, nggak usah kebanyakan gaya. Karena gue dulu begitu bro. Gue dulu tuh punya uang 1 miliar lebih, itu gue masih naik Ford Fiesta itu. Masih muda loh, itu kan anak-anak muda pasti udah beli BMW seri 3 tuh. Gue masih naik Ford Fiesta, beli bekas lagi. Belinya bekas, terus kayak ya makan masih ini banget. Even sampai sekarang sih. Sampai sekarang gue juga how much I make sama how much I spend tuh kayak jauh banget. Always. Iya. Benar, itu rahasia orang kaya lah ya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Mereka kan misalnya mereka orang arogan masih mikir, tapi kan lu pakai jam miliaran. Lu beli mobil kan ntar naik gitu kan. Itu nggak hilang duitnya gitu loh. Uang yang gue hilangin tuh nggak banyak gitu. I don't spend much. Ya. Terus lu kan bilang kan di salah satu video lu juga lah, lu selalu bilang bahwa spesialis itu bakal jauh lebih bagus daripada generalis gitu kan. Terus ada yang nanya kayak gini nih. Kan kalau misalnya seiring waktu orang itu karirnya naik,
Dia pasti kan harus memahami semuanya. Otomatis dia jadi generalis lah, dia bisa handle HR juga, habis itu marketing, sales, dan operation segala macam. Menurut lu kayak gimana kalau gitu? Apa maksudnya kita harus jadi spesialis? Kalau misalnya kita sebagai leader tuh harus bisa mengerti semuanya. Oke, dia mau jadi leader, dia mau ngerti semuanya. Iya. Kenapa dia harus jadi spesialis? Karena gini, menurut gua adalah orang yang spesialis. Cuman itu common sense nggak sih? As lu go on menjadi spesialis yang jago, you'll pick up a thing or two about dunia kan. Dan menurut gue, by then lu bisa balance mana yang baik dan mana yang nggak baik. Sebagai sebuah leader yang lu perlu tuh cuma satu senjatanya. Ini kan banyak bro diajarin di apa? Gue pernah dengar lah beberapa di TikTok itu seminar tentang kayak leadership itu. Menurut gue isinya bahkan bullshit. Leadership tuh cuma satu, wisdom. Kebijaksanaan lu dalam ngelit, that's it. Karena kebijaksanaan tuh kadang lu tahu yang baik sama buruk tuh gampang. Atau orang bego juga tahu. Ini baik, gue sini jelek. Tapi kayak ini keputusan yang baik sama yang paling baik itu yang susah tuh. Bedain antara baik sama paling baik. Nah itu kebijaksanaan tuh. Jadi lu tahu kapan lu delegasi, kapan siapa lu kasih kemana, apakah orang ini lebih baik ditempatkan ini. Itu kan keputusan semua. Itu butuh wisdom situ. Itu doang. Apa advice lu buat mendapatkan wisdom ini? Apakah dengan networking kah, nanya orang yang lebih pintar atau kayak gimana? Wisdom itu datang dari, itu pertanyaan bagus banget itu. Itu yang gue juga lagi cari sebenarnya. Gue juga belum merasa gue wise amat ya. Cuman itu yang selalu gue pikir gitu. Apakah decision ini wise, apakah lebih baik yang ini. Tapi kalau gimana cara dapatnya menurut gue digambarin hidup kali ya jawabannya. Lu do so many mistakes jadi kayak lu langsung sometimes you know gitu. Kayak contoh kayak lu sekarang kan lu deal sama orang banyak kan. Lu sempat bikin yang apa portal properti juga. Karyawannya kan masih banyak kan. Dan by sekarang lu kayak ngeliat orang tuh pasti udah tahu. Oh yang ini begini. Ini greedy di sini nih. Ini. Itu sih. Jadi ada pattern recognition-nya sendiri. Kalau misalnya di pengalaman lu sendiri, apa mistake yang lu lakukan contohnya? Mistake yang gue lakukan sebenarnya nggak banyak sih. Cuman maksudnya kayak ngelihat orang dulu, misalnya naif, oh ini yang ini nggak begini lah. Terus misalnya kalau gue lihat karyawan yang B- tuh gue biarin dulu. Karena B- itu kadang bikin yang A nggak betah kerja. Jadi gue sekarang harus A semua, A team. Dulu gue nggak apa-apa kayak karyawan yang B- tapi gajinya murah tuh gue nggak apa-apa. Salah tuh. Jadi terus gue kayak ada rasa mungkin nggak enak kayak keluarin. Kalau sekarang gue pecat, langsung gue pecat gitu, keluarin. Jelek salah keluar. Gitu. Seberapa penting menurut lu ini networking? Kayak ada nggak sih beberapa orang yang lu ketemu yang actually merubah lu punya trajectory gitu? Networking menurut gua itu gini, orang banyak nanya gua gimana cara lu networking? Gua nggak pernah networking by the way. I never done networking in my life. Atau mungkin gara-gara malas, bro. Apa mungkin gara-gara lu nggak ngerasa itu sebagai networking? Lu duit jadi emang lu nggak gini. Gua itu hampir nggak pernah ngajak orang ketemu duluan. Hampir nggak pernah. Very rarely. Bisa dihitung, tahun lalu gue bisa hitung pakai 5 jari gue nih. Gue beneran kayak, bro ketemu, nggak pernah ada gue. I've never done it. Caranya adalah lu jadi orang yang exceptional, spesialis di bidang lu. Sampai semua orang tuh mau gue. Semua orang dia mau nanya kripto, nanya satu orang dong gue. Mau gue nggak perlu mau dari politisi kayak dari mana semua. Nanyanya gue. Karena mereka mau tahu opini gue, bukan opini orang lain. Karena gue yang terbaik di bidangnya. Jadi once you become the best in the world at satu hal, semua orang akan datang ke lu. Lu nggak butuh networking. Networking is overrated menurut gua. Ngapain kayak buang waktu networking? Kenapa nggak lu buang waktu untuk bikin diri lu jadi layak untuk orang kontak lu? Ya nggak sih, bro? Gue jarang sekali kayak, bro makan malam yuk sama gua ini. Pasti orang yang kayak, bro ini gua ada acara ini lu bisa datang nggak? Gitu. Oh bro ini gini bisa datang nggak? Bro ada ini bisa datang nggak? Dan gue juga lihat kan, misalnya ini oke nih, gue juga emang gue pengen. Dan gue nggak bisa kayak dipaksa gitu. Kayak podcast ini, bro podcast gue tau, karena pertanyaannya Bro Leon itu pasti bagus. Gue tuh males banget kalau podcast tuh tanya kayak, oh gimana perjalanan itu Thailand? Kayak gue ulang lagi gitu. Gue udah tahu gitu. Jadi kayak misalnya gue tuh sering banget diundang bro. Sama ada beberapa lah artis-artis segala macam. Gue udah tahu nih kalau ini pertanyaannya nggak menarik. Kalau misalnya gue lihat ada twist yang menarik ya, kalau misalnya ini orangnya lebih ke psikologi nih, gue ambil. Tapi kalau enggak, gue nggak ambil, gue nggak peduli. Karena what's the use of fuck you money if you never say fuck you kan? Itu gunanya uang juga, ya kayak nggak butuh gitu. Kayak sekarang gue bisa jadi orang paling egois di dunia bro. Gue bisa aja nggak usah ngapa-ngapain lagi kan sebenarnya, selesai. Jadi if gue datang ke suatu tempat, gue pengen ketemu orang, because gue beneran mau ketemu orang dan gue pengen ke tempatnya gitu. Jadi networking menurut gue nggak penting, lu cukup jadi yang terbaik. Orang akan datang ke lu. Berarti kan banyak quote lah ya yang bilang your network is your net worth gitu kan.
Terus habis itu banyak orang yang ngerasa juga misalnya mereka itu waktu di titik mulai, contoh lu mulai dari nol banget gitu dulu kan. Otomatis kan pasti kan lu nggak punya network saat itu gitu. Berarti lu punya solusi adalah satu-satunya tadi buat naikin value spesialisnya. Iya, dia gini. Gue dulu gak punya network, tapi orang bilang gimana cara lu dapet klien kalau gak punya network, iya kan? Tapi gue waktu kan gue jadi yang terbaik di agensi gue. Jadi orang yang cari gue mulut ke mulut. Dari situ gue bikin network gue. Jadi tambah luas sendiri. Tapi karena gue jadi yang terbaik dulu bro. Orang kan bilang kayak, oh gue pengen networking. Atau misalnya orang contoh deh. Orang nge-DM lu, Bro Leon, mau gue jadi mentor gue? Pasti banyak kan? Iya, banyak. Pikiran lu apa? Kayak, ngapain gue mentor lu? Waktu gue aja, mau ngopi aja gak sih sama makan sushi gitu kan. Kayak penting banget gitu loh. Gak ada value-nya gitu. Kecuali misalnya, waktu itu kayak gue contohnya, gue pertama kali. Tapi Kak, pertanyaan lu kan apakah ada orang yang mengubah trajektori gue? Ada jawabannya. Beberapa mentor gue adalah. Yang akhirnya ngubah trajektori gue tuh lebih cepet. Di hal-hal dimensi yang gue gak ngerti. Ada. Tapi itu bukan not likely kayak gue, please jadi mentor gue. Enggak. Kadang mereka yang kayak, tim, ini menurut lu gimana gitu loh. Kayak lu bisa bantu gue di sini. Tetap ada itunya gitu loh. Ini harus didengar sama semua orang nih. So POV-nya itu bukan POV lu. Tapi POV-nya adalah... Lu POV-nya dia, coba. Lu chat dia dengan otak lu gitu. Bro, gue mau jadi mentor lu. Atau... mungkin ada yang cukup gila. Waktu itu ada orang bro cukup gila. Kayak bro, ayo dong gue mau ajak lu makan. Gue traktir sama nanti gue bayar dia per jam. Lu mau bayar gue berapa? 100 juta. Lu bayar gue nih pas ketemu 100 juta. Itu gue balikin 300 ke lu cash nih. Nih buat lu pulang lah sana gitu. Lu yang pulang gitu. Gak perlu gue. Jadi minus ya waktu lu. Jadi minus. Itu udah minus soalnya waktu gue. Orang kan kayak, bro Leon please jadi mentor gue please. Buat dia tuh buat apa gitu loh. Kayak apakah ada value? Enggak juga. Jadi kecuali lu udah punya value. Contoh misalnya, Bro Leon lagi mau grow podcastnya. Terus misalnya lu adalah orang yang bikin misalnya podcastnya siapa yang terkenal di dunia? Misalnya Joe Rogan lah gitu. Timnya Joe Rogan gitu kan. Bro Leon, gue mau kerja sama lo. Itu beda cerita kan. Pasti langsung iya. Bener. Iya. Makanya POV-nya. Itu POV-nya. Beda cerita kan. Bener. Oh, gue tuh timnya Joe Rogan, gue yang bantu bikin scriptingnya di belakang. Lu gimana? Iya. Yuk ketemu. Ya, ketemuan. Pasti ketemuan kan? Bener. Gitu Con. Ngasih value. Cara networking yang paling baik itu ngasih value. Ya iya. Bener sih, setuju. Bener. Atau enggak lu bilang gini, Bro Leon, gue itu salah satu orang yang ngurusin lightingnya di salah satu production house paling besar di Indonesia. Menurut gue lighting lu tuh cacat dan gak begini cara pasangnya. Boleh gue bantu nggak? Pasti lu mau ketemuin kan? Itu cara gue ketemu sama video editor gue. Itu itu contohnya. Itu actually that's exactly how yang dia ngomong tuh. Dia bilang, lu punya video editing cupu banget. Gue dulu editing videonya Netflix, sini gue bantuin. Nah udah gitu. Bener. Setuju. Gitu dia caranya. Gini bro, ada yang minta tips kan, lu ngomongin sales kan. Ada yang minta, emang supaya jadi orang yang terjago di sales itu kayak gimana caranya? Repetisi. Tapi orang yang repeat yang udah 10 tahun itu nggak jadi apa-apa bro, masih salesnya masih bottom sales gitu. Sales tuh apa ya? Gue tuh nggak percaya ada ilmu khususnya gitu. Menurut gue sih enggak ya. Itu just repetisi. Lu misalnya bisa jual kontak 100 orang terus jual 10 ya, lu kontaknya 1000 buat jual 100. That's it, numbers game. Kan gue kan juga punya anak sales kan bro. Itu yang gue latih kan. Itu yang gue latih. Gue bilang kayak it's all repetisi game. Tapi over time mereka makin jago. Tapi nggak ada kayak single scriptnya pakai ini, nggak ada. Bukannya ini ya, ada yang beda. Ada nggak sih? Pasti kan ada juga yang beda yang... Tapi karakter orang bro, karisma. Some people just have the charisma, some people nggak. Tuh bilang, gimana cara punya itu? Ya itu Tuhan lah yang ngatur. Dunia ini memang tidak adil kok. Dunia memang tidak adil. Iya. Tapi bisa dipelajari. Can be learned. Sales bisa dipelajari. Iya. Terus ada orang yang nanya, spill route. Ini kita masuk ke Q&A yang publik, yang gue nggak bisa kategorin kemana-mana. Soalnya ini udah agak random, tapi... pertanyaannya mereka pengen tahu lah. Mereka pengen tahu semuanya bro. Pengen tahu lu ceweknya AI atau bukan. Nanya udah random. Tapi ini bro, spill rutinitas harian lo waktu lu masih under 20 tahun. Ini mereka masih 20-an juga kebanyakan. 20 tahun tuh kerja dan berapa jam sehari bro? 18 bisa, 17 bisa. Kan dulu gue sulit bro. Gue pas under 20 ya. Jadi gue let's say gue 16, 17 gitu ya. Kalau waktu gue masih sekolah, tapi sekolah juga gue kabur-kaburan, jadi mungkin kerjanya 7-8 jam lah, plus sekolah ya. Kerjanya 7-8 jam, karena waktu gue masih jadi admin kan, ngebalasin di Kaskus pas transisi Tokopedia, gue masih jadi orang yang nge-packing juga, gue masih jadi orang yang ngirim barangnya. Jadi kayak cuman kerja. Dan kerjaan bosan banget.
gunting-gunting, bubble wrap, gue masih ingat tuh. Sampai sekarang lu suruh gue nge-rap, gue masih bisa. Apakah itu menurut lu pengalaman yang buang waktu, atau kalau misalnya lu balik lagi, nggak, gue suka do that again? I would do that again. Kenapa menurut lu ya pengalaman packing segala macam itu ada gunanya? Do it. That's it. Gue nggak peduli yang packingnya, gue nggak peduli sama itu. Duitnya, dapat duit, gue bisa beliin saham BCA sama Barito Pacific. Happy gue. Oke, terus ini bro, proses ini sebenarnya ada pertanyaan ini lumayan persisten. Gue inget di podcast kedua kita atau ketiga kita juga ada orang yang nanya hal yang sama. Proses dari cara teknik belajar seorang Timothy Ronald hingga seperti sekarang. Kenapa lo bisa menyerap informasi dengan sangat cepat? Nggak tahu ya, gue dari kecil suka baca kali ya. Gue dari kecil suka banget baca. Dan itu gue bilang, dunia ini memang nggak adil. Memang ada orang yang dikasih lebih dibanding orang lain. Mungkin lu baca buku yang sama-sama gue, orang-orang di situ, gue bisa lebih ngerti yang ditulis sama author asli dibanding kalian. Gitu. Komprehensi sih bro. Gimana caranya? Gue nggak tahu ya apakah ada seninya untuk belajar ya, belajar untuk belajar gitu. Tapi kayaknya perlu deh untuk orang tuh belajar untuk belajar. Secara efektif gitu. Secara efektif itu harusnya, iya. Harusnya ada sih bro itu yang bikin tuh. Gue penasaran tuh actually itu. Aduh, ada neuroscience-nya nggak itu? Sekarang anak SMA aja banyak yang nggak bisa baca bro. Gimana? Itu udah jauh banget. Karena belajar tuh harus suka nggak sih bro? Kayak lu ngulik sesuatu gitu loh. Kayak gue ngulik misalnya tentang kayak white paper apa gitu, gue suka gitu baca, penasaran. Gue penasaran soalnya. Ya curiosity kali ya. Curiosity. Itu kata-katanya curiosity. Tadi gue pikir itu curiosity. Penasaran. Gue lebih baik penasaran dibanding pinter. Karena dengan penasaran lu pasti lebih pintar dari yang pinter. Karena lu penasaran sama semua hal, lu tanya terus kan. Kenapa ya? Kayak Bitcoin kan gue skeptis banget tau. Gue tanya kenapa ya? Tanya terus. Buku yang paling daging menurut lu itu apa? Waduh banyak banget lagi kalau buku. Lu baca buku tuh kayak gimana? Masa sebulan berapa buku yang? Waduh banyak banget. Oh ya? Gue bahkan baca buku tuh sampai ganti versi itu gue baca lagi. Misalnya gue lagi mau belajarin tentang apa, misalnya tentang Bloomberg gitu. Gue baca bukunya Michael Bloomberg yang autobiografinya, yang versi 1990, gue baca lagi versi yang 2016 gitu. Kayak gue tuh gila sampai gue koleksi. Buku paling daging dari buku apa dulu? Karena banyak sekali buku yang gue baca. Finance lah. Atau enggak yang merubah dari segi trajectory finance lu lah gitu. Oh kalau merubah trajectory sih itu Intelligent Investor pasti itu gue selalu ngomong. Karena itu konsep yang paling berharga gue dapat di hidup gue tuh margin of safety itu. Jarak antara nilai intrinsik sama harga aset sekarang itu yang ngubah everything. Karena gue tuh dulu kan belajar technical, belajar ini itu, sampai gue ketemu itu semuanya gue buang ke laut. Itu doang yang gue belajar. Gap antara nilai intrinsik sebuah aset sama aset sekarang. Gue pengen ngerti deh bro, apa perbedaan menurut lu ya? Kayak misalnya tadi kita ngomongin margin of safety gitu kan. Itu kan konsep yang kita bisa dapetin, orang dengerin lu jelasin misalnya tadi margin of safety, orang nangkap gitu misalnya ya kan. Oke lah ada, jadi misalnya nilai wajarnya BCA misalnya, contoh aja misalnya 10.000 gitu misalnya. Berarti kalau misalnya dia ke 9.000, berarti kan kalau misalnya kita beli 9.000, wah berarti ada 10% margin of safety-nya gitu kan. Nah apa bedanya orang mendengar kayak gitu dengan baca bukunya? Dengan gue baca bukunya, gue jadi tahu how it really is. Contoh, value dari sebuah aset. Gue kasih contoh Pani, karena viewer lu banyak ngerti Pani kan di sini. Pani waktu 15T itu suatu investasi yang menarik. Kenapa? Karena jalan tolnya 36T. Ya kan? By logic, margin of safety minimal 50T. Kemarin sekarang 200T kan. It's not gorengan, it's not pom-pom, it's not bukan magic gitu loh. Itu cuma ngitung pakai angka gitu. Cuman kan kayak gitu aja orang banyak yang nggak paham kan. Lu cuma hitung kan, kesana naik jembatan, terus ini berapa, kali tanah belinya berapa, terus bisa hitung airnaf-nya kan. Habis lu hitung dari tanah yang dijual, lu tinggal datang. Nih, kalau bilang insider, lu datang lah ke marketing apa nama marketing? Marketing galeri Pick 2 maksudnya. Galerinya, iya. Galerinya lu datangin, terus lu tanya, sini laku nggak ke salesnya? Itu kan udah insider tuh, kalau menurut lu. Tapi kan lu nggak punya ilmu kan buat begitu. Itu kan gampang banget. Lu cuma naik jembatan, lu turun, terus lu ke marketing galerinya, terus lu tanya gitu kan. Ini bagaimana penjualannya? Dia kan bilang, di situ laku semua. Terus lu tanya harga jual per meternya berapa. Soalnya kalau di laporan keuangan, setahu gue itu bukan pakai harga jualnya bro. Itu masih harga ininya. Harga dibelinya. Iya. Dan harga dibelinya kan murah sekali. Jadi itu masih dari airnaf-nya pun diskon ke NAV-nya jauh sekali. Diskon ke aset pricing-nya itu baru masukin ke pricing model asetnya, lu tambahin semuanya, lu dapat kira-kira gambaran berapa. Itu dari gue pertama waktu itu gue cuma ngeliat petanya bro, sama salah satu teman gue investor juga, gue cuma lihat segini dong, oh ini sekian nih, oh udah tahu. Tapi apakah gue mau masuk
gede, pengen tapi nggak bisa. Tapi balik lagi, gue nggak sepelajarin itu. Ini juga, keep in mind ya, Pani itu kayak di otak gue yang gue analisis itu cuma kayak 0,01 buat gue. Banyak otak gue untuk hal yang lain gitu. Tapi that's the basic gitu. Itu yang gue pelajari di bukunya. How do you do that? Tapi bagaimana mereka mau baca sampai 1000 kali mungkin masih bego sih gitu, nggak ngerti. Karena beda-beda, komprehensinya beda-beda gitu. Iya. Tapi ada yang nanya juga nih bro, atau pendapat Timothy tentang saham Pani kayak gimana? Kalau misalnya kita ngomongin dulu mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya sekarang, gitu. Dengan tadi disclaimer-nya, research dia itu 0,01% dari kapasitas otak gua. Yang gua tahu tentang Pani itu, dia kan mau kembangin terus. Pertanyaannya apakah bakal dimasukin ke Pani? Karena kan Pani very different thing dari Agung Sedayu kan. Makanya yang dia punya CBD ini kan dipisah lagi kan. Dia bikin sendiri. Nah, setahu gua ya yang arah sana lagi lurus. Karena by the way gue juga punya tempat di sana. Gue punya Mimi kan di Pick 2. Oh iya. Dan gini, secara logika, ini gue share sedikit ya. Gue sempat mau bangun gedung. Dan gue lagi nyari tempat, even sampai sekarang. Jadi kalau gedung itu kalau misalnya di daerah Sudirman bro, dan misalnya apalagi service apartment ya yang bisa long stay, itu orang dari luar Jakarta itu tidak tertarik ke sana. Benar. Maka tertariknya itu sebenarnya ke Pick 2. Ini real. Jadi kalau teman-teman di daerah yang punya duit sedikit, ketika datang main ke sini, Pick itu semacam kayak tempat wisata. Walaupun kita yang di Jakarta tidak merasa seperti itu. Ya kan? Kita merasanya ini masih Pick satunya macet dan lain-lain. Tapi orang dari luar Jakarta itu menganggap Pick ini sebagai destinasi utama. Jadi udah bukan Jakarta Selatan lagi atau Jakarta Pusat. Udah pindah, udah shifting. Nah, dan kalau gue lihat pengembangannya, itu luar biasa sampai Pick 11 kan targetnya. Apakah itu akan dimasukin ke PT yang Pani ini? Nah, gue nggak tahu. Karena gue nggak se-cover itu, gue nggak gitu-segitunya. Dan gue juga belum sempat ngomong sama semua manajemen ya, tapi menurut gue dari growth-nya tuh gila bro. Jadi gini, lu nggak usah analisa laporan keuangan, lu cukup datang ke sana, tiap kali lu lihat sesuatu sana, ada yang baru. Oh ini ada tempat ini lagi, ada tempat ini. Gue aja punya tempat di sana, gue punya Mimi di sana, gue punya klub di sana. Tapi gue kaget terus bro tiap sana. Kayak oh ini baru. Tapi kalau residensialnya setahu gue udah nggak selaku yang kemarin, yang round pertama. Yang keduanya tuh udah nggak selaku. Tapi gue belum update nih makanya gue nggak tahu ini info sebulan lalu. Iya. Kan kayak gini harus lu cover terus kan. Jadi menurut gue kalau Paninya secara PT masih murah. Masih murah. Nggak murah banget, tapi menurut gue itu masih bisa naik. Karena lu tinggal hitung tadi gue bilang, NAV dari tanahnya, terus lu kalian penjualan tanahnya udah berapa bro? Dan kan masih banyak yang belinya tanah buat mau bangun sendiri kan? Iya. Dan cara dia untuk kerja sama orang tuh paling top menurut gue. Mimi tuh kerja sama lu atau lu beli putus? Enggak, itu nggak dibeli tanah, ada kerjasama. Kenapa top menurut tuh? Kayak boleh sharing nggak? Kayak gimana? Jarang yang main seperti itu di Indonesia. Developer. Sangat forward thinking dia. Dan dia sangat memilih tenannya akan seperti apa. Dia mau tempatnya tuh actually bagus di situ. Gue kayak, oh ini oke. Nggak kayak developer yang lain. Yeah. He actually wants the place untuk jadi suatu tempat yang bagus dan ada kualitasnya. Gitu. Bukan cuma sekedar jual putus doang lah. Bukan sekedar jual putus ke siapapun ngasal bikin, enggak. Actually dididi gitu. Apa yang lo mau buat di sini dan segala macam. Dan menurut gue, ke depannya kalau emang bisa sampai 11 ya, itu kan besar sekali. Minta ampun bro itu besarnya. Dan tanahnya yang grup satu lagi kan masih nyambung kan dia ke sana kan. Ya gue nggak tahu bakal dikonsol ke dalam PT yang ini atau enggak. Tapi kalau development as a whole aja gue ngomong ya, it's a great development menurut gue. Setuju sih. Yang pertanyaan paling utamanya itu dimasukin nggak? Dan kapan dimasukin? Ini yang mesti di cover kan. Iya. Kalau sampai ada yang masukin lagi sih ya gede sekali jadinya Pani. Iya. Karena it's nothing, 200 is nothing. Dibanding land bank yang mereka punya, ya I know for sure karena gue kalau yang grup satu lagi gue juga tahu tuh, grup satu lagi tuh masih bisa disambungin lagi bro. Jadi masih jauh banget. Iya. Nah kan kalau misalnya di kripto kayaknya lu nih mukanya lah. Gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya di saham kayaknya sekarang kebentuknya itu si Andri Hakim nih mukanya nih. Gitu kan. Ada yang nanya nih bro, pandangan Timothy tentang Andri Hakim kayak gimana? Ya gue bingung. Orang banyak misalnya nanya gue pandangan gue tentang misalnya Bro Leon atau apa. Kalau misalnya Bro Leon, menurut gue bilang sama dia personal tadi sebelum mulai kamera. Menurut gue bagus yang dibikin podcastnya karena pertanyaan-pertanyaan yang unik. Bagus. Andri misalnya cuan dari saham, bagus gitu. Orang kaya tuh nggak ada yang pernah kayak, ih dia kenapa gitu sih? Kayak bisa teman gue ada yang jualan makanan gitu, hebat gitu. Orang Malaysia jualan perkakas bisa 1 T omsetnya per tahun, hebat gitu loh. Kayak
ya hebat-hebat aja. Lu bisa cuan dari saham, kungfunya di situ, lu nge-cover saham yang bagus, oke lah. Iya, benar. Kalau misalnya lu pribadi nih bro, ini kan si Bos Ivan katanya ini pertanyaan orang lah ya. IPO Holy Wings dipegang Timothy sebagai CEO, kata Bos Ivan. Gimana strategi Timothy? Emang lu bakal jadi CEO-nya nanti kalau misalnya? Lu sekarang sih. Aduh, itu belum bisa gue spill nanti. Corporate action kalau itu. Oh, tapi ini nggak perlu di-cut atau perlu di-cut? Oh, enggak. Boleh. Boleh di-cut? Apa? Boleh di-cut atau maksudnya perlu di-cut atau nggak usah? Oh, nggak perlu di-cut. Oke. Aman. Kalau buat Leon aman. Tapi itu masih corporate action aman. Jadi idenya gini, idenya adalah kita pengen separate nanti. Jadi ada entity yang di Bali itu ada yang mau kita IPO duluan, nanti gitu. Entity yang di Bali. Keren ada ancang-ancang kapannya atau irinya atau masih belum? Ya ditunggu aja lah. Iya. Tapi ada orang yang nanya lagi, lebih cuan investasi di kripto atau di Holy Wings so far? Nah, gue bilang tadi kan, kripto itu ekspektasi gue 30%. Ada yang bilang, tapi kalau lu percaya banget Bitcoin, kenapa ke Holy Wings? Karena Holy Wings gue yakin 50% tahun ke tahun. Dan real. Karena tahun ini udah 50%. Grow-nya itu 50% tahun ke tahun Holy Wings. Jadi lebih dari Bitcoin harusnya. Secara revenue atau secara aset? Revenue. Secara revenue. Grow-nya sih agresif banget sih. Iya, kita kan lagi buka di Malaysia, Bangkok. Bangkok tuh paling besar loh. Ya kan? Dan Bangkok kan legalisasi ini, kasino. Dan kita punya tempat itu yang paling besar di sana. Jadi orang kalau mau mabok pasti datangnya ke sana. Korea kita buka juga besar sekali. Jepang juga kita lagi mau bikin di Tokyo. Dan ini kan global expansion kan. Jadi 50% tahun ke tahun. Gitu. Gila sih, orang-orang gila semua kayak di situ. Agresifnya sih. Isinya, ya kalau kalian kira gue gila, yang dalam situ lebih gila-gila lagi. Orang gila-gila semua. Oke, terus ini bro, ini di margin call katanya ada badai ekonomi 2030. Coba tanyain Encek, maksudnya kayak gimana? Itu gue bilang tadi, 10 tahun sekali, bukan AI, tapi nanti ada dampaknya. Jadi gini, ketika AI-nya udah canggih banget, terus financial crisis itu menurut gue akan ada krisis luar biasa. Karena 2020, menurut pandangan gue ya, COVID itu wacana krisis. Ditanggapi sama dunianya lumayan well. Jadi ini dari 2008 ke 2020, ini masih lagging menurut gue. Bakal ada sekali lagi yang ceder gitu. Hancur semua. Bonds-nya berantakan, semua berantakan nanti. Tapi by then AI ini canggih, orang di PHK massal tuh terus digantiin AI. Nah itu menurut gara-gara itu cost-nya. Iya. Agak serem sih. Iya. Mikir sih Gasen mesti bersih ada uprising gitu kan orang-orang yang makanya banyak sekarang orang Indonesia yang akhirnya tinggalnya di Singapura kan. Udah banyak yang tahu ini soalnya. Cuma orang-orang yang pintar doang bro yang bisa pindah. Oh iya betul. yang bisa. Kalau Brolan gimana? Ada kepikiran nggak kayak di Bali apa di Singapura ada? Buat pindah? Iya. Pensiun lah. Gua nggak mau pindah pensiun lah. Enggak sih. Nggak ada plan. Live and die. Live and die. Live and die bersama emiten. tapi kalau misalnya cabut pun juga yang penting itulah, yang penting kita harus di posisi yang siap terjadi. Soalnya gue produk itu. Oh, oke. Gue produk orang yang kena tendang gara-gara tahun 98. Oh, okay. Jadi gue udah punya pengalaman bahwa walaupun sekarang ini menurut gue masih kelihatannya tahun 2025 ini lah ya. Ya kita secara short term banget, nothing will happen gitu. Cuman selalu siap lah. Tapi menurut gue ini krisisnya agak beda. Ini ekonomi krisis menurut gue. Ekonomi krisis. 2030. Nah, makanya kan harus hold cash kalau gitu. Makanya ini tuh salah satu. Makanya gue Bitcoin. Global hedge bro. Karena Bitcoin itu kan gue pernah kasih risetnya BlackRock di postingan IG-nya Akademi Kripto. Itu kita tarik korelasinya semua antara gold, Bitcoin sama S&P sama semua aset di dunia. Bitcoin tuh paling resilient kalau ada global crisis. Nomor 1. Single. By jauh marginnya sama gold bahkan. Jadi kalau ada Ukraina perang atau ada Cina berita perang, Bitcoin itu yang paling stabil. Bukannya kemarin waktu lagi ada market fear, perang segala macam justru terkoreksi? Paling dibanding yang lain dia paling oke. Nah makanya. Itu udah gue siapkan makanya. Nah, my question adalah kan itu kan. Bukannya lebih baik cash? Enggak, lebih baik Bitcoin. Maksudnya di momen-momen itu ya, kan at least kan nggak ada drawdown. Cash apa dulu nih? Singapura dolar kah? Swiss franc atau apa? Cash waktu turun, pengennya bisa beli. Kalau cashnya salah tuh balik loh, hati-hati loh. Karena gini, ketika kayak begini aja,
Karena kan BI baru mau pangkas lagi kan? Iya, dia udah 575. Ya, yang terjadi adalah gini. Kalau kemarin nggak dia begitu, dia harus nge-alert semua perusahaan TBK untuk ngapain? Untuk hedging FX risk-nya. Karena teman-teman harus tahu, contoh Netflix ya. Netflix itu punya disclosure di 13F filing tentang FX. Iya. Apa namanya? Risk. Jadi contoh dia karena dia terima pakai, dan dia takutnya terima bisa gejolak naik turun. Dan Bank Indonesia secara regulasi harusnya nge-warn semua perusahaan-perusahaan yang TBK kalau utangnya dalam itu di hedging. Harus itu, harus. Nah, kalau lu salah pegangnya, nah, wassalam lu. Lu kalau punya hutang dalam kursinya 100, harus convert balik. Ya 98 itu. Karena 98 itu terjadi karena itu, currency-nya kan. Currency-nya devaluasi luar biasa ketika hutangnya dalam bentuk currency yang lebih kuat. Benar. Slippage dan mampus. Benar. Kalau misalnya bisa beruntung di posisi yang seberangnya jadi tambah kaya. Yeah, ada yang jadi kaya soalnya kayak gitu. Ada. Ya. Tapi ya sedikit. Tapi jadi kayaknya kaya banget. Kaya banget. Kaya banget. Terus ini bro, sedikit reflektif. Pelajaran hidup apa yang baru dia dapatkan, dia Timothy selama 2024? Itu kayaknya, tadi sih pelajaran hidup gue tuh. Gue tadinya kira orang bodoh tuh karena, orang miskin tuh karena bodoh. Gue salah. Kayaknya kan kelompatan aset lu ya. Kalau misalnya gue dari orang luar lihat ya, 2024 tuh yang paling signifikan lah. Oh iya, tentu. Secara mungkin. Tahun naga soalnya. Tapi apa lo percaya gituan? Tahun-tahunan gitu? Percaya. Oh percaya, oke menarik. Karena kan dibilang gitu kan, naga yang paling bagus kan naga emas. Dan setiap itu cuma satu katanya. Soalnya yang dulu tuh yang bikin grup yang di sini yang bareng. Itu naga emas yang terakhir kan, putaran terakhir. Putaran yang naga emas sekarang kan di tahun gue. Dan kalau gue lihat ya di tahun gue ya nggak ada lagi sih naga emas. Menarik. Nah ini kan yang gue lihat kan lu kenaikan secara signifikan both dari secara persentase dan juga secara absolute amount of money gitu kan. Apa sih yang menurut lu yang paling berubah gitu dari lu nya gitu? Yang did the money change you in any way gitu? Oh iya, lebih wiser lah. Lebih wiser. Gue lebih wiser dan kalkulasi gue jauh lebih jauh sekarang dibanding dulu. Gue nggak segeras-gerus dulu. Lebih sabar gue. Dalam bikin keputusan bisnis gue lebih sabar. Dulu tuh gue tabrak temboknya patah atau tangan gue yang patah kita lihat gitu. Sekarang udah enggak. Kalau ada lewat bisa samping, gue lewat samping. Itu bedanya. Kenapa? Banyak belajar lah gue. Dari orang-orang hebat. Banyak belajar dari orang-orang hebat gue. Masukan dari mereka gitu. Masukan dari mereka. Ya. Iya. Jangan patah tulang dulu gitu. Lewat samping. Soalnya udah banyak hampir patah tulang. Ya nggak bisa ngomongin di sini ya. Oke. Terus ini bro, ada yang juga kalau misalnya 2025, lu orang-orang yang punya ini nggak sih kayak target, resolusi, kepengen mencapai apa tahun 2025 ini? Wah nggak ada sih bro, gue resolusi. Lu pernah bikin target? Gue mau gedung aja sih. Kapan gedung? Mau gedung aja. Lu pernah punya target nggak sih? Misalnya dari dulu ya. Misalnya 2024 gitu misalnya di awal. Gue kepengen punya ratusan miliar atau gue kepengen punya 1 T gitu. Atau lu cuma very long distance punya goal? Very long distance. Long distance. Lu nggak pernah kayak punya tahunan? Enggak, karena gue bisa berubah. Orang tuh bisa berubah, gue juga bisa berubah. Goal gue 3 bulan lalu sama sekarang mungkin berubah ya. Jadi kayak gue hidupnya lebih ke hari sih bro kayaknya. Gue cuma kayak pengen lakuin yang terbaik hari ini karena actually gue nggak tahu minggu depan tuh kenapa gitu. Jadi nggak, kalau di level duit yang cukup, kebanyakan kayaknya orang begitu bro. Orang tuh either very long and very short. Jadi mereka nggak main mid-term. Mereka tuh kayak, oh mimpinya gue pengen punya ini gitu. Tapi nggak ada realisasi kesananya. Cuman kayak hari ini, ya gue kerja nih misalnya dari jam 9 pagi sampai nanti jam 9 malam. Tapi apa yang mau gue lakukan hari ini, gue mau lakukan yang terbaik gitu. Lu sampai sekarang 9-9? Enggak, gue sekarang, dulu tuh gue punya habit bangun pagi. Sekarang tuh udah agak tergerus bro. Ya karena mungkin sejak Holy Wings kali ya. Malam mulu gue anjing pulangnya. Jadi gue tuh sekarang bangun agak siang, gue 10 gitu kan. Kadang gue ngantor jam 11 bisa. Jam 11 ngantor, jam 6, 5-6 lah. Gue selesai meeting-meetingan. Mungkin balik lagi jam 9, 11 kali ya. Kalau gue nggak ke HW, gue jam 11 balik. Udah jadi tempat setiap hari kali HW. Iya. Bangunnya agak siang sekarang gue. Iya. Terus ini bro, pertanyaan terakhir ini. Gimana caranya trigger urgensi kepada orang yang hidupnya itu santai dan malas-malesan? Itu harus dari personal experience bro. Kayak trigger gue personal juga kan waktu itu karena susah bro. Kayak semua orang pasti ada triggernya bro. Kayak kenapa dia maunya tuh ada triggernya. Lu juga pasti ada triggernya kan. Kayak kenapa akhirnya gue mau start this lah, bikin ini. Terus emang serius dan bikin jadi besar.
Orang tuh punya triggernya masing-masing, tapi menurut gue perlu ditampar hidup yang besar sih, baru lu sadar. Kalau nggak susah. Gue curious deh, pengen tahu deh. Kayak tadi lu bilang lu pengen bikin gedung kan. Kayak kenapa lu ada kepengen bikin gedung? Taman bermain gue. Taman bermain. Jadi gue, mimpi gue tuh gue pengen bikin gedung gue. Itu ada kayak, ada penthouse gue, terus ntar ada si tempatnya si kakak. Terus gue tuh dulu tuh, gue suka makan di MD bro, kalau tau. Di gedung MD. Gue suka makan restoran-restoran situ. Enak. Enak-enak semua. Dan kayak, gue jarang ketemu yang kayak restoran enak, tapi kayak berlayer-layer enak semua. Jadi kayak, lantai ini enak, lantai ini enak, gak enak gitu. Itu mimpi gue tuh. Jadi gue terinspirasi, walaupun dia gedungnya kan, dia bikin gedung, kayak ada buat kayak bioskopnya dia dan segala macam. Tapi maksud gue tuh pengen punya kayak section restoran yang gue handpick gitu loh. Di gedung gue sendiri. Jadi ada rumah gue, ada kantor gue tuh selantai, misalnya kayak 4 lantai tapi dijebol gitu loh. Jadi kayak ada tangga-tangganya gitu kantornya. Ada taman-taman bermainnya gitu. Jadi gue tuh nggak suka keluar sebenarnya orangnya dulu. Gue tuh pengen punya satu tempat yang gue tuh di situ doang. Jadi dari dulu pas kecil 2013 gue pernah nonton film namanya Oblivion yang main Tom Cruise. Itu kayak dia punya kayak Sky Tower gitu. Gue tuh pengen banget bikin begituan. Cuman menurut gue itu kan nggak mungkin kan bikin gitu. Jadi gue mau bikinnya penthouse gue di gedung gitu. Jadi lu nggak pikirin dari monetary value-nya? Nol. Jadi gue mau ada tempat gue, kantor gue, restoran-restoran kayak gitu. Terus ide gue bikin kayak apa, coffee shopnya gue mau sayap suci itu dari HW. Terus basementnya, ide gue tuh gue pengen ada HW di basementnya bro. Cuman gue nggak tahu tuh kalau ada kayak residential ada yang seneng atau nggak, karena bakal rame kan malam. Cuman gue pernah lihat yang kayak gitu kayak di Dubai deh kalau nggak salah. Jadi dia taruhnya di basement banget, jadi biar nggak ganggu gedungnya, Jadi gue tinggal satu pencet lift, gue bisa ke kantor gue bisa ke restoran gue bisa ke klub gue. Udah nggak pernah keluar rumah. itu ide besarnya itu. Ya, gue tinggal. Kalau ada developer properti yang kira-kira mau kerja sama. Orang lu nggak pikirin monetary value susah lah bro. Itu mereka semuanya butuh cuan punya. Bisa lah, tapi masih ya dikit lah cuan itu. Thank you so much bro for coming. Thank you.